Halo teman-teman, apa kabar? Ini adalah konten pertama dari channel Dongeng Film. Langsung saja kita masuk ke konten pertama kita. Di konten pertama ini, saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Road. Sebelum memasuki konten alur ceritanya, saya mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler, sehingga kalian yang belum menonton filmnya dapat menonton filmnya terlebih dahulu agar merasakan sensasi menonton yang lebih utuh. Film yang akan kita tonton ini adalah sebuah film yang menceritakan tentang perjuangan seorang ayah dan anak bertahan di masa-masa orang-orang yang sudah berubah menjadi kanibal. Hal ini dikarenakan kondisi bumi yang sudah mulai rusak karena kebakaran dan bencana yang tidak ada henti. Jadi, langsung saja kita mulai dongeng dari cerita film ini. Film ini dibuka dengan cerita tentang seorang ayah yang tiba-tiba terbangun di suatu tempat bersama seorang anaknya. Di depannya ada pegunungan di mana pohonnya sudah hangus terbakar. Kemudian ayah dan anak tersebut melanjutkan perjalanannya, di mana di setiap tempat yang dia singgahi tak ada apa-apa pun kehidupan, itu hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Mereka seperti hidup sendiri di dunia yang kosong. Dunia memang sudah hangus terbakar karena bencana beberapa tahun belakangan. Sebagian manusia yang selamat banyak yang mendepresi dan melakukan bunuh diri. Sebagian yang lain bertahan dengan menemukan makanan sisa dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebagian yang lain berubah menjadi sosok-sosok kanibal pemakan manusia. Karena tanpa adanya makanan ditambah kondisi perut yang lapar, manusia bisa saja tidak memiliki lagi akal sehat dan menjadi hewan, bukan? Sehingga mereka bisa berpikiran untuk memakan satu sama lain untuk bisa bertahan hidup. Tapi tidak untuk seorang ayah dan anak laki-lakinya yang bernama Neil. Mereka tak ingin menjadi kanibal dan terus ingin menjadi orang baik. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka bergerak menuju selatan, di mana terdengar kabar di sana terdapat tempat yang cukup baik, sehingga mereka memiliki harapan untuk terus hidup. Meskipun itu hanya sebuah kabar yang belum tentu ada kebenarannya. Tapi meskipun itu hanya sebuah kabar burung, kabar itu membuat seorang ayah dan anak ini memiliki harapan untuk terus bisa bertahan hidup. Mereka terus berjalan menuju selatan. Neil memang lahir ketika bumi sudah tak lagi layak dihuni, di mana kebakaran yang menghanguskan bumi ini telah terjadi dan sudah menghanguskan hampir seluruh bumi. Jadi Neil belum pernah sekalipun melihat anak kecil seusianya. Sepanjang hidupnya dia hanya pernah berbicara dengan ayahnya dan juga ibunya. Akan tetapi, ibunya perlahan menjadi tertekan dan memutuskan untuk mengakhiri diri dalam kegelapan bumi. Ibunya sudah tak tahan lagi dengan kehidupan bumi yang sudah mulai tidak bisa dia bayangkan. Perjalanan ayah dan anak ini menuju ke selatan bukanlah tanpa bahaya. Segerombolan manusia yang sudah menjadi kanibal menjadi ketakutan tersendiri kepada mereka. Mereka memang memiliki senjata, di mana di dalamnya hanya tersisa 2 peluru. Suatu hari, ketika mereka sedang beristirahat di sebuah mobil, tiba-tiba dari belakang muncul segerombolan orang kanibal. Mereka berdua langsung berlari dan bersembunyi. Tapi sialnya, salah satu dari mereka memergoki keberadaan ayah dan anak itu. Sang ayah langsung menembak salah satu dari mereka yang menangkap anaknya dan melarikan diri dari kejaran orang-orang tersebut. Untung saja mereka selamat, tapi senjata mereka kini hanya menyisakan 1 peluru, di mana hal itu membuat ayahnya semakin takut. Karena 2 peluru yang sebelumnya ada memang akan digunakan oleh ayahnya untuk membunuh anaknya dan membunuh dirinya sendiri. Jika mereka memang benar-benar sudah pasrah dan sudah tertekan. Besoknya, mereka melanjutkan perjalanan, di mana mereka melintasi sebuah mall yang tak lagi berpenghuni. Di sana, sang ayah menemukan sebuah mesin minuman yang ternyata di sana masih ada 1 minuman yang tersisa.
Dan itulah minuman cola pertama yang diminum oleh anaknya Neil. Dan mungkin itu adalah minuman terlezat yang pernah dirasakan oleh Neil. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat langit sudah gelap, sang ayah pun mencari tempat persembunyian untuk bisa beristirahat. Yang kali ini mereka beristirahat di sebuah truk yang berada di tengah-tengah sebuah jalan. Kadang-kadang sang ayah masih terbayang dan terbawa mimpi tentang kehidupan yang dulu pernah dirasakan sangat nyaman bersama keluarga dan istrinya. Sebelum akhirnya istrinya memutuskan untuk meninggalkan mereka dan bunuh diri. Lalu, sang ayah pun memutuskan untuk membuang foto istrinya dan membuang pula cincin pernikahan mereka, agar kenangan yang selalu menyelimuti dirinya dapat terlepaskan. Kemudian cerita berlanjut di suatu siang, mereka menemukan sebuah rumah yang masih terawat. Pelan-pelan mereka ingin masuk ke dalam, sehingga berharap adanya makanan dan adanya orang yang bisa bersama mereka. Atau mereka berharap apapun yang masih berguna untuk bisa dipergunakan oleh mereka. Lalu mereka masuk ke sebuah ruangan di bawah tanah rumah tersebut. Dengan bantuan cahaya lilin yang mereka punya, mereka bisa melihat daerah sekitar di bawah tanah tersebut. Lalu mereka terkaget-kaget ketika melihat adanya banyak orang yang dalam kondisi mengerikan ada di dasar tanah tersebut. Mereka pun langsung pergi dari sana. Sialnya, segerombolan orang kanibal telah juga sampai di rumah tersebut, yang memang ternyata rumah ini adalah kediaman dari segerombolan orang kanibal itu. Mereka langsung naik ke atas untuk bersembunyi. Sang ayah tahu mereka tak akan selamat. Akan tetapi, tiba-tiba orang yang ada di bawah tanah tadi memberontak, sehingga kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh ayah dan anak tersebut untuk melarikan diri. Yang alhamdulillah akhirnya mereka pun selamat. Malamnya mereka pun beristirahat dan memakan makanan terakhir yang mereka punya. Baik sang ayah maupun anaknya sekarang sudah sangat kelaparan, karena sudah tidak ada lagi makanan yang tersisa. Lalu besoknya mereka berdua pun melanjutkan perjalanan, di mana mereka melewati sebuah rumah yang sudah berantakan. Ternyata itu adalah rumah dari ibu dari sang ayah, di mana dia dibesarkan di tempat itu sewaktu kecil. Kenangan di mana ketika dia kecil begitu terasa sekarang. Seperti itu baru saja terjadi kemarin. Neil yang berada di luar tiba-tiba saja melihat seorang anak kecil yang sepertinya seumurannya. Lalu dia pun mengejar anak tersebut. Tapi ayahnya langsung menangkap dan mencoba menenangkan dirinya. Sang ayah beranggapan kalau anak tersebut hanya berhalusinasi. Mungkin karena efek kelaparan dari yang sedang diderita oleh sang anak. Tambah lagi, Neil memang belum pernah bertemu dengan manusia yang seumuran dengan dirinya. Tidak menutup kemungkinan kalau Neil merupakan satu-satunya anak yang tersisa di muka bumi ini. Perjalanan pun mereka lanjutkan dengan memperlihatkan keadaan yang sudah sangat kacau. Bagaimana kondisi kota yang sudah porak-poranda, perahu-perahu tidak terpakai, bahkan uang pun sudah berserakan di mana-mana. Karena siapa juga yang membutuhkan uang? Kondisi sekarang yang mereka butuhkan hanyalah makanan. Lalu mereka pun masuk ke sebuah rumah yang cukup tenang, di mana pemiliknya sudah meninggal di atas tempat tidurnya. Di sana mereka menemukan sebuah piano, mana dulu ayahnya sering memainkan piano bersama istrinya. Iya, itu dulu, sebelum bumi hancur dan semua isinya terbakar. Kemudian ketika mereka berniat meninggalkan rumah itu, tiba-tiba sang ayah seperti menginjak sesuatu yang merupakan pintu menuju ruang bawah tanah. Pelan-pelan dia mulai masuk ke dalam, dan betapa terkejutnya dia ketika menemukan banyak sekali suplai makanan yang tersedia di ruang bawah tanah itu. Iya, mungkin ini adalah hadiah terindah yang mereka dapat selama bertahun-tahun perjalanan mereka. Makanan yang berlimpah. Mereka pun makan dengan lahap dan sangat bahagia. Tak rupa mereka pun mengucapkan terima kasih kepada siapapun manusia yang telah meletakkan makanan di ruang bawah tanah itu. Mereka berdua bisa merasakan makan malam layaknya
manusia yang hidup sebelum bumi berubah. Mereka berdua pun bisa merasakan mandi di rumah tersebut, di mana itulah mereka setelah bertahun-tahun tidak mandi. Tidak lupa mereka pun mencukur rambut mereka masing-masing agar bisa terlihat sedikit tampan, mungkin agar terlihat seperti manusia lah kembali. Malamnya, mereka kembali makan malam, makan dalam keadaan bersih dan penuh dengan kebahagiaan. Malam terindah dan terbaik yang pernah mereka rasakan setelah bertahun-tahun. Berhari-hari sudah mereka tinggal di ruang bawah tanah yang penuh dengan makanan itu. Sampai akhirnya, suatu siang, mereka mendengar ada seseorang yang sepertinya ada berada di atas tanah. Ternyata itu bukan orang tapi merupakan anjing. Dan sang ayah tahu, mereka sudah tidak aman lagi berada di bawah tanah itu. Dan akhirnya sang ayah dan anak tersebut memutuskan untuk pergi. Mereka bawa perbekalan yang bisa mereka bawa. Mereka membawa makanan bersama dengan gerobak kecil. Jalanan pun kembali mereka lanjutkan. Hari demi hari mereka pun lalui dengan perjalanan yang sama, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai suatu ketika sang ayah tiba-tiba sakit batuk yang membuat anaknya sangat khawatir. Bahkan batuknya pun mengeluarkan darah. Sang anak tahu kalau sang ayah benar-benar sudah tak sehat. Jelas saja sang anak sangat takut. Ia takut kalau sang ayah pergi dahulu dan meninggalkan dirinya seorang diri. Setelah bertahun-tahun melakukan perjalanan ke selatan, akhirnya mereka sampai di lautan. Sebuah lautan yang tidak lagi berwarna biru. Sebuah lautan yang pertama kali dilihat oleh sang anak. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk bermalam di sana, di pesisir lautan yang tak lagi dihuni oleh manusia. Karena saat ini, siapa juga manusia yang ingin berlibur di sebuah pantai. Lalu besoknya, sang ayah melihat sebuah perahu yang terdampar di pesisir pantai. Ia pun memutuskan untuk pergi ke perahu tersebut seorang diri dan memberikan senjata kepada anaknya untuk berjaga-jaga bila ada orang yang datang. Sang ayah langsung berenang menuju perahu yang ada di sana. Sialnya, benar saja seseorang datang menghampiri Neil yang sedang tertidur pulas. Orang itu mengambil semua makanan yang dimiliki Neil dan ayahnya. Dan beruntungnya, orang tersebut tidak menyakiti Neil. Tapi betapa sedihnya sang ayah ketika datang dan melihat tak ada lagi makanan yang tersisa. Tapi ia tahu, ia harus mengejar orang itu. Karena mungkin mereka tak akan selamat jika tak mendapatkan makanan itu kembali. Sang ayah pun berusaha mengejar anaknya dengan menggendong anaknya agar bisa mengejar mencuri makanan tersebut. Beruntungnya orang tersebut tidak terlalu jauh dan masih ketemu. Untung saja mereka berdua punya senjata. Di mana sekarang orang itu ketakutan dan menyerah. Ayah meminta orang tersebut untuk membuka semua pakaiannya dan meninggalkannya dalam kondisi tidak berbusana padahal kondisinya sekarang cukup dingin. Tapi Neil adalah seorang anak dengan hati yang sangat lembut. Jadi dia meminta ayahnya untuk kembali memberikan makanan kepada orang tersebut. Ketika mereka berdua kembali untuk orang tersebut, orang itu sudah tak lagi ada di sana. Neil pun menaruh pakaian dan sedikit makanan di tempatnya itu. Barangkali orang itu akan kembali dan itu dapat menolongkan kondisi mereka. Sekarang kondisi sang ayah sudah semakin parah. Batuknya sudah semakin parah. Bahkan ia sekarang sudah tidak mampu untuk menarik gerobak lagi. Tak lagi ada harapan dan dia tahu tak lama lagi dia akan segera meninggal. Jadi dia putuskan untuk tinggal di pesisir lautan di mana dulu mereka sempat memiliki kenangan indah bersama istrinya. Ia bilang ke anaknya untuk jangan diam di sini terlalu lama dan menyuruhnya untuk melanjutkan perjalanan ke selatan. Karena mungkin saja di sana memang benar-benar ada kehidupan. Kini sang ayah sudah sangat tidak berdaya. Kan untuk berdiri pun dia sama sekali sudah tak bisa. Lalu, setelah tertidur di malam harinya, keesokan harinya sang ayah pun tidak terbangun kembali. Kini, sang ayah sudah meninggalkan anaknya seorang diri. Neil diam di sana menemani jenazah dari ayahnya. Karena dia sepertinya terlihat bingung harus kemana. Atau mungkin Neil merasa sangat ketakutan karena harus pergi seorang diri. Tapi Neil tahu, ia tidak bisa terus berdiam diri di sini. Ia harus kembali melanjutkan perjalanan menuju selatan.
Ia ambil teropong yang berada di tubuh ayahnya untuk menemani perjalanannya. Ia menutup jenazah ayahnya menggunakan selimut. Sebelum benar-benar pergi, dia hampiri dulu lautan, berharap semua kengerian yang terjadi ini segera berakhir. Tapi tak lama kemudian, ada seseorang yang datang dari kejauhan. Neil pun langsung menodongkan senjata yang dia miliki. Tapi orang tersebut bukanlah orang jahat. Orang tersebut bukanlah orang yang suka makan daging manusia. Ternyata orang itu adalah orang yang telah mengikuti Neil dan ayahnya sejak lama. Ia tak sendiri, ia bersama dengan seorang perempuan dan 2 anaknya. Mereka bukanlah orang jahat, melainkan orang baik yang sedang melakukan usaha untuk manusia, agar terhindar dari kepunahan. Lalu, film pun selesai. Bagaimana menurut kalian filmnya? Menurut saya, film ini adalah salah satu film terbaik tentang pelajaran untuk bertahan hidup. Meskipun film sejenis ini begitu banyak, tapi film ini seperti memiliki alur dan memiliki rasa yang lain. Sesuatu yang membuat saya terpesona dan membuat saya merasakan kengerian di dalamnya. Apalagi penggambaran sinematografi yang sangat bikin ngeri, sehingga penonton terbawa ke suasana yang mereka gambarkan. Selain itu, karakter yang diperankan oleh ayah dan anak ini diperankan dengan sangat brilian, sehingga membuat film ini terasa lebih hidup. Directing yang berfokus kepada ayah dan anak ini lebih mengena karena tidak berfokus kepada kanibalismenya, sehingga film ini terasa lebih hidup. Membuat saya sendiri yang tidak terlalu suka dengan film yang bergenre kanibalisme menjadi sangat terbawa akan alur cerita yang menyayat hati. Segitu saja teman-teman pembahasan alur cerita film kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di dongeng film selanjutnya. Terima kasih teman-teman.